Baiklah, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kami rasa ketika Anda berlatar belakang dari keluarga tidak mampu, kemudian Anda berhasil untuk keluar dari lingkaran itu, maka tentu Anda tidak ingin kembali ke lingkungan itu lagi, bukan? Namun ya, ini adalah mosi aktor, di mana keinginan aktor itu adalah yang paling penting. Maka komparasinya kedua tim seharusnya akan dapat memilih tim mana yang dapat memberikan keinginan dari aktor. 5 analisis mengapa seluruh argumen di sisi proposisi itu salah besar. 1. Mereka membingkai bagaimana negara tempat BG tinggal itu adalah negara yang terpuruk, negara yang gagal menyediakan lapangan kerja yang banyak. Kami rasa ini justru aneh karena bukti bahwa dia bisa menjadi aktor terkenal dan mendunia itu adalah bukti bagaimana perkembangan industri perfilman di negaranya itu tuh sudah sangat progresif. BG memilih menjadi aktor juga bukan semata karena lapangan kerja yang kurang. Justru itu bukti bahwa dia menjadi aktor yang famous adalah bukti bahwa dunia acting itu memang hobinya. Pun misalnya ya asumsi itu salah, tetapi kami merasa pernyataan mereka ini tetap kontradiktif karena secara logika saja jika kamu berasal dari negara yang susah lapangan kerja, tentu kamu akan melakukan berbagai cara agar pekerjaan yang telah kamu miliki itu tidak akan terlepas begitu saja. Namun ya, 2, mereka membingkai seolah-olah BG itu mempunyai trauma yang mendalam, padahal bukti bahwa ia berhasil menjadi aktor sukses adalah bukti bahwa dia sudah berhasil menghapus atau menyampingkan traumanya di industri perfilman yang tentu itu buruk. Saya rasa justru trauma utama yang masih ia takutkan adalah jika apa yang sudah dibangun olehnya itu akan runtuh pada akhirnya. Tetapi 3, bagaimana proposisi itu terlalu mengglorifikasikan terkait bagaimana rumah produksi tersebut itu buruk. Padahal lihat di salin dia informasi bahwa semua hanya bersifat tuduhan yang berarti belum terbukti dan kebenarannya itu belum jelas. Tetapi 4, bagaimana mereka mengatakan profit kami itu tidak akan tercapai karena habis di psikolog. Kami merasa ini aneh dan tidak benar. Justru ketika BG itu menerima tawaran tersebut, bahkan walaupun keuntungan finansialnya habis, misalkan profit branding itu akan tetap eksis, ia akan semakin dikenal luas dan tentu ini akan berimplikasi baik pada karir, pada project-project ataupun karirnya di selanjutnya. Tetapi 5, bagaimana mereka mengatakan kalau BG menerima itu artinya BG seperti menelan ludahnya sendiri. Saya rasa itu aneh dan tidak bisa dijustifikasi karena pekerjaan utama BG itu tuh sebenarnya sebagai aktor bukan aktivis, maka pun dia menyuarakan isu-isu sosial, posisinya itu tetap sebagai aktor, bukan? Namun ya, apa interest BG sebenarnya? 3 hal. A, sebagai aktor dia sebenarnya ingin agar namanya itu lebih dikenal luas, ingin walaupun sebelumnya sudah, tetapi dia pastinya ingin lebih berkembang dari sebelumnya. Ia ingin mendapatkan tawaran film yang lebih banyak di masa depan. Ia ingin mencoba mengeksplor lebih banyak genre di perfilman misalnya. Tapi 2, sebagai aktivis dia itu juga ingin menyuarakan isu-isu terkait HAM dan lain sebagainya. Itu bisa dengan cara apapun. Tetapi yang ketiga, sebagai manusia dia juga ingin hidupnya itu baik, karirnya itu tetap jalan, tetapi tetap dengan hobi aktingnya, dan tentu dia tidak ingin kembali ke ekonomi sebelumnya yang masih tidak mampu. Namun ya, kami akan membuktikan mengapa pada akhirnya semua interest BG itu hanya akan tercapai jika BG menerima tawaran. Masuk pada poin argumentasi bagaimana pilihan menerima ini akan akan memenuhi seluruh interest dari BG ke depannya. 3 lapisan. A, sebagai aktor. Ketika BG menerima tawaran ini implikasinya apa? Dia akan mendapat keuntungan yang besar. Karir globalnya akan makin melejit meluas. Lalu selanjutnya apa? Ketika karirnya semakin naik, maka ke depannya akan ada lebih banyak tawaran film yang ia dapat di berbagai negara, di berbagai rumah produksi dan berbagai genre. Pun misalnya yang oposisi permasalahkan sedari awal bagaimana ketika menerima ini banyak fansnya yang awalnya mereka yang akan kecewa. Saya rasa mungkin awalnya mereka kecewa, namun sebatas tidak mendukung film itu, tetapi mereka tidak akan secara langsung untuk beralih menjadi hatersnya BG ataupun tidak menyukai BG selanjutnya karena permasalahan itu ada di filmnya. BG mereka tidak akan menyalahkan BG karena hal itu. Lihat contoh pada aktor Korea pemeran Queen of Tears misalnya. Ketika ia ada skandal, mungkin ya pas awal-awalnya fansnya banyak yang kecewa. Namun setelah itu mereka kembali mendukungnya lagi. Itulah yang sebenarnya akan terjadi. Fans hanya akan menyerang filmnya daripada aktornya yang mereka idolakan. Pun skenario terburuk lain adalah yaitu dibenci masyarakat. Ini tetap tidak akan berpengaruh langsung pada BG karena yang
yang akan tetap berdampak paling banyak adalah bagian film dibandingkan BG itu sendiri. Namun ya, lapisan kedua B, sebagai aktivis oposisi mungkin akan mengatakan bagaimana ia akan gagal sebagai aktivis sosial. Kami rasa ini justru sebaliknya, bukti bahwa ia bisa menjadi aktor sukses, bukti bahwa ia bisa mengeluarkan diri dari keadaan terpuruk di dunia yang kapitalis ini adalah bukti keberhasilannya sebagai aktivis. Bahkan ketika ia menerima film ini, ia masih akan tetap bisa menjadi aktivis karena kapabilitas di masa depannya itu akan lebih banyak dan luas. Maka ketika film itu selesai, ketenaran yang ia dapat selesai dari film itu bisa ia pergunakan untuk menyuarakan kembali isu-isu sosial. Statusku saat ini juga sudah progresif. Masyarakat bisa dengan cepat memaafkan aktor atau aktris jika mereka benar-benar bersungguh-sungguh melakukan video permintaan maaf pada akhirnya. Yang masyarakat lihat juga soal kemampuan acting. Namun ya, masuk pada lapisan ketiga, sebagai manusia yang sebelumnya itu sudah pernah merasakan sisi terpuruk ekonomi yang lemah, BG pada akhirnya juga akan menjadi lebih progresif dan berkembang setelah menerima tawaran ini. Ia akan memperoleh keuntungan berupa satu, bayaran yang tinggi yang akan memberinya hidup lebih baik pun misalnya setelah ikut film ini dan mentalnya terganggu, bayaran yang didapat itu lebih banyak daripada uang yang harus ia keluarkan ke psikolog seperti apa yang proposisi coba sampaikan. Namun dua, namanya sebagai aktor itu juga akan berbakat itu juga akan semakin dikenal luas karena filmnya mendunia. Tetapi tiga, ia tidak akan kembali ke ekonomi yang tidak mampu. Pun skenario terburuknya adalah dia menjadi stres misalnya atau traumanya kembali, kami rasa ini tidak akan seburuk itu karena interestnya sudah tercapai. Ia bisa menyembuhkan trauma itu dengan kembali menyuarakan isu sosial berobat ke psikolog. Namun ya, apa sebenarnya sisi terbaik dari tim proposisi? Mungkin ya, satu, BG tidak perlu merasakan trauma kembali, tapi dua, hidup BG menjadi tentram, tapi tiga, BG tidak perlu merasa bersalah, dan yang keempat, fans BG itu tidak akan kecewa. Dan interest BG ini tidak akan ada yang terpenuhi. BG tidak mendapat satu-satunya kesempatan untuk ia dikenal lebih luas, dan pada akhirnya keinginan BG hanya akan tercapai di sisi oposisi. Maka dengan ini kami bangga sebagai mendukung BG untuk menerima tawaran. Terima kasih.